Hello guys, it's me Rio Purba and welcome back to my channelnya para desainer dan freelancer. Oke guys, hari ini aku mau ngebahas yang namanya MacBook. Mungkin teman-teman ada yang baru mau pakai, ya baru ingin beli MacBook, atau teman-teman selama ini bertanya-tanya, kenapa sih kebanyakan desainer pakai MacBook? Apa sih kelebihannya dibandingkan dengan OS Windows ya? Nah, berharap video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman yang baru saja memakai MacBook ya. Oke, jadi itu aja. Langsung aja check it out guys. Oke guys, sebelum masuk materi aku juga mau minta maaf kepada teman-teman semua karena memang selama kurang lebih 2 bulan ini aku tidak ada mengupdate video baru ya. Karena memang ada kejadian yang besar selama 2 bulan ini. Yaitu pertama adalah mertua saya baru meninggal. Ibu dari istri saya baru meninggal. Banyak yang harus diurus dan dilakukan untuk itu. Kemudian saya juga lagi saya dan istri lagi program Promil ya. Jadi saya mohon doa kepada teman-teman supaya program ini berhasil ya. Oke, yang ketiga aku baru aja berulang tahun ya. Jadi ketiga kejadian ini memang membuat aku tidak boleh dan tidak bisa berbuat banyak, melakukan pekerjaan, kemudian membuat video baru ya. Jadi aku mohon kepada teman-teman harap maklum dan mudah-mudahan kedepannya bisa rutin lagi mengupload video-video baru. Oke, guys, kita akan langsung bahas. Keuntungan pertama yang aku dapat ketika aku pakai MacBook Pro ya adalah sinyal WiFi-nya itu lebih kuat. Ini aku nggak tahu apakah aku aja yang merasakan, tapi ketika aku bandingkan antara laptop aku yang lama dengan MacBook Pro, jadi aku hubungkan ke satu jaringan WiFi yang sama, itu sinyalnya lebih kuat yang MacBook Pro. Dan ketika aku geser agak masuk ke dalam ya, tetap yang lebih kuat itu sinyal dari MacBook Pro. Jadi mohon teman-teman bisa sharing di kolom komentar di bawah apakah kalian merasakan hal itu juga. Nah, keuntungan yang kedua adalah baterai MacBook Pro lebih tahan lama. Kalau punya aku itu bertahan sekitar 5-6 jam. Padahal aku sudah pakai MacBook ini udah hampir berjalan 2 tahun. Tapi tetap masa daya pakainya itu sekitar 6 jam. Nah, ini mungkin menjadi keuntungan tersendiri bagi kita desainer yang mungkin kita lagi nongkrong sambil ngedesain di luar sana ya kan, dan nggak bawa charger ya, tapi baterainya bisa bertahan sampai 5-6 jam. Nah, keuntungan yang ketiga adalah RAM-nya cukup besar guys. Kalau punya aku itu 8 GB RAM-nya, memorinya ya. Jadi ini menjadi keuntungan ketika kita lagi mendesain atau merender video ya. Jadi jauh lebih cepat dan lebih stabil. Dan nggak ada yang namanya not responding gitu ya. Jadi terus berjalan dan stabil ya. Oke, keuntungan yang keempat adalah jauh lebih aman terhadap virus. Selama hampir 2 tahun ini aku pakai MacBook, kalau colok flash disk kemudian berbagi file, sharing kepada teman-teman aku, itu jauh lebih aman ya. Tapi memang yang jelas zaman sekarang ini perangkat digital tidak ada yang aman 100%. Kita harus tetap waspada dan berhati-hati, oke? Tapi yang mau aku katakan adalah selama 2 tahun pakai MacBook, aku belum menemukan masalah yang begitu berarti yang disebabkan oleh virus, oke? Jadi ya termasuk lebih aman ya. Nah, keuntungan yang nomor 5 ini yang menurut aku paling wow dan paling keren guys. Yaitu dengan memakai MacBook kita bisa meningkatkan harga servis kita. Percaya nggak? Aku sudah membuktikan ya. Jadi ketika dulu aku pakai laptop biasa dan sekarang aku pakai MacBook Pro, ketika aku bertemu dengan klien itu bisa menaikkan harga servis aku guys. Oke, aku kasih contoh nyatanya guys. Dulu ketika aku pakai laptop biasa dan menawarkan servis pembuatan website ya berbasis WordPress ya, udah termasuk hosting dan domain, itu sekitar 500.000 ke calon klien aku. Dan itu pun mereka sudah keberatan ya dan minta kurangi harganya gitu ya. Hal ini berbanding terbalik ketika aku udah pakai MacBook Pro. Oke, jadi aku jumpa klien, aku presentasikan ini loh konsep websitenya yang sama-sama berbasis WordPress ya. Jadi ketika aku tunjukkan MacBook Pro aku, konsepnya di situ, kemudian aku buka iPad aku, dan percaya nggak percaya guys, harganya itu bisa tembus 2 juta hanya memanfaatkan WordPress template yang gratisan ya. Dan tinggal kita permak sedikit tampilannya sesuai dengan branding mereka dan udah jadi ya. Nah, bahkan suatu ketika aku nggak sempat lagi mengerjakan sebuah project website ini, jadi aku lempar ke salah satu teman aku di Medan ya, developer. Jadi
Bang, ini aku nggak sempat ngerjain. Abang mau nggak ngambil project ini? Oke, buat website apa? Website berbasis WordPress ya, template gitu aja. Kemudian harganya ini 2 juta. Dia heran, kok kau bisa jual website WordPress ini harganya 2 juta gitu ya. Selama ini mereka jual hanya 500.000, nggak jauh-jauh dari harga 500.000 ya. Dan aku bisa menjualnya dengan harga 2 juta, bayangin nggak? Jadi ketika kita bertemu dengan klien dengan memakai MacBook Pro dan perangkat lainnya, itu mereka agak menaikkan level kita sedikit gitu ya. Nah, terkadang hal yang seperti ini penting untuk kita berjualan ya, menjual diri ya, menjual diri. Nah, keuntungan yang nomor 6 adalah ketika aku pakai MacBook ya, itu bisa mengurangi pembajakan ya, pembajakan. Loh, caranya gimana gitu ya? Jadi, memang yang namanya pembajakan di Indonesia ini sangat sulit diberantas ya. Karena kenapa aku bilang sangat sulit diberantas? Karena memang sudah seperti mendarah daging. Di kantoran-kantoran tempat kita bekerja itu juga pasti banyak yang menggunakan sistem bajakan ya. Dan lebih parahnya lagi di sekolah-sekolah, di SMK-SMK dan tingkat sekolah lainnya, itu kita bahkan diajari bagaimana cara membajak ya. Bagaimana memburning aplikasi-aplikasi ke dalam sebuah CD, kemudian kita bisa pakai seenaknya, kemudian kita masukkan cracknya atau serial numbernya. Wah, ini sudah seperti mendarah daging, jadi sangat sulit diberantas. Oke, jadi karena mudahnya mendapatkan aplikasi bajakan, sehingga kita sangat nyaman melakukan membajak ini ya. Nah, berbeda ketika aku pertama kali memakai MacBook Pro ya, aku bingung tuh, lah ini nyari aplikasinya di mana gitu ya. Jadi pertama kali aku beli MacBook Pro ya, jadi aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan mahasiswa di Kota Medan. Jadi aku cari, tanya ke toko satu ke toko lainnya gitu, Kak, ada jual ini nggak? Adobe Photoshop misalnya. Ada banyak gitu ya. Tapi untuk yang MacBook nggak ada. Mereka kebingungan. Kemudian aku ke toko lainnya, aku tanya juga, mereka mengatakan nggak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kesannya terpaksa membeli yang orisinil ya. Tapi memang untuk kebaikan kita sendiri gitu ya. Dan nggak usah muluk-muluk, memang aku itu belum bisa bebas dari yang namanya pembajakan ini 100% ya. Jadi ini udah jadi suatu kemajuan yang pesat ya. Ketika dulu itu aku pakai laptop berbasis Windows yang mungkin 100% itu isinya bajakan semua gitu. Dan sekarang aku berani pastikan itu sekitar 75% isi MacBook aku udah orisinil ya. Mudah-mudahan nanti aku bertahap itu aku bisa 100% itu aku pakai yang produk-produk orisinil ya. Nah, maksud aku mengatakan hal ini adalah aku bukan berarti aku mendukung piracy atau pembajakan, bukan ya. Maksud aku mengatakan hal ini adalah janganlah kita saling menjudge teman-teman kita yang lain seakan-akan kita lebih suci gitu ya. Jangan-jangan kita masih hanya produk Adobe aja yang asli gitu kan, atau produk yang lainnya Microsoft Word itu kita bajak gitu kan, atau kita masih nonton film dari LK21 dan lain sebagainya, atau kita mendownload film dari situs mana gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita itu seperti teman-teman yang di grup Indonesian Graphic Designer, aku sering lihat di situ kan mereka update, guys aku baru beli software baru nih, memperpanjang atau berlangganan aplikasi baru gitu kan, misalnya Adobe Photoshop berlangganan 1 tahun ke depan. Nih teman-teman, kapan yuk? Jadi dia kata-katanya lebih memotivasi dan menyemangati teman-teman yang masih pakai bajakan supaya beralih atau berhijrah ke aplikasi orisinilnya gitu, berlangganan yang orisinil. Karena memang memakai produk-produk orisinil itu sangat penting bagi kita, apalagi kita yang desainer dan kreator ataupun artis ya. Kita kan juga nggak mau kalau produk-produk ataupun desain-desain karya-karya kita juga diciplak atau dibajak orang, kan nggak mau ya. Jadi berharap kepada teman-teman semua, ayo kita saling belajar untuk memakai dan berhijrah ke produk-produk yang orisinil. Oke guys, jadi itulah 6 keuntungan yang aku dapatkan ketika aku memakai MacBook ya, produk Apple. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman menarik mengenai keuntungan-keuntungan salah satu dari yang ke-6 ini, silakan teman-teman share pengalaman menarik kalian di kolom komentar di bawah video YouTube aku ini. Dan kalau teman-teman suka, pastikan teman-teman like video ini dan jangan lupa share atau bagikan video ini ke teman-teman kita yang lainnya melalui sosial media kalian, Instagram, Twitter ataupun Facebook kalian. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe di sini supaya nggak ketinggalan materi-materi video berikutnya yang pasti nggak kalah keren dari video ini. Terakhir, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka guys. Sejelek-jeleknya desain pasti ada aja yang suka.
So, jangan pernah takut berkarya. Jadi itu aja dulu, kita akan bertemu minggu depan. So, see you guys on the next video.